STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kajian interaktif, tentunya melalui ruang dengar Radio Syiar Taid Aceh 96,6 di Parduati, Kota Banda Aceh. Dan juga selamat atau kepada saudara-saudara semua yang mendengar suara kami dari Loksmawe, ataukah dari Takengon, ataukah dari Langsa, ataukah di tempat-tempat yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menjadi seorang muslim yang baik, menjadi muslim yang berkualitas, menjadi muslim yang bisa memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat pendengar Radio Syiar Taid Aceh 96,1 FM, sebelum kita membahas beberapa hukum fikih mengenai sebelum kita membahas hukum fikih mengenai fikih kurban di sore hari ini, dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semuanya, menunjukkan dalam syariat itu ada kebaikan untuk kita semuanya. Ya, kebaikan untuk manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling mencintai hamba-hambanya. Ya, kecintaan seorang ibu yang tidak bisa kita balas ya dengan apapun kebaikan yang kita berikan kepada ibu kita, kecuali kalau kita dapatkan dia sebagai budak dan kemudian kita membelinya dan kemudian kita memperdekakannya, maka di situ kita baru bisa membalas kebaikan ibu kita. Karena begitu besar pengorbanan ibu kepada anak-anaknya. Dan ketahuilah, kasih sayang seorang ibu ya tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sayangnya Allah kepada hamba-hambanya jauh dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan kepada kita kehidupan. Allah memudahkan segala hal dari perjalanan ya aktivitas kita di dunia ini. Namun bersama dengan itu kita bermaksiat kepadanya. Kita lupa dengan larangannya. Kita lupa dengan perintahnya. Kita sibuk dengan zat yang telah memberikan nikmat kepada kita, tapi bersama dengan itu Allah menutup aib kita. Allah menutup kekurangan kita dari mata-mata manusia yang lainnya. Dan bersama dengan itu Allah masih memberikan nikmat dan masih memberikan rezeki kepada kita. Ini diantara sekian yang tidak berbilang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Ya, sesakit apapun hidup kita di dunia ini, sekurang apapun kehidupan kita di muka bumi ini, tetap nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung. Ya, penghasilan kita pas-pasan. Ya, bisa makan siang belum tentu bisa makan malam. Atau tubuh kita sakit
maka tetap dengan segala kekurangan tersebut kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga di hari Idul Adha ini Allah Subhanahu wa taala kembali menampakkan kasih sayangnya, di mana tabiat manusia mereka suka menikmati dunia dengan makanan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makan ya di hari raya itu sebagai ibadah. Ya, dan berkurban, menikmati daging kurbannya itu sebagai ibadah. Ya, bukankah ini sebagai bentuk rahimnya Allah kepada kita? Dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kita semuanya, hari raya itu bukan hanya orang kaya saja. Hari raya itu bukan hanya orang yang berkecukupan saja, tapi juga hari raya dinikmati oleh orang-orang yang mereka miskin, oleh orang-orang yang mereka hidupnya sebab kekurangan. Ya, untuk kita membagi daging kurban untuk mereka agar mereka bisa berbahagia sebagaimana berbahagianya orang-orang kaya pada hari raya tersebut. Dan kita hari ini pada tanggal 8 Dzulhijjah, dan insya Allah kita besok masuk pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti pada hari Kamis kita akan bersama-sama berlebaran hari raya Idul Adha. Dan tentunya ya pembahasan kurban, kita tidak lagi membahas tentang memilih hewan kurban. Ya, karena sekarang bukan lagi waktu untuk memilih hewan kurban. Kalaupun memang masih ada waktunya, tapi kebanyakan orang-orang yang berkurban mereka sudah memahami ya, dan bahkan mereka sudah punya hewan yang mau mereka kurbankan. Oleh karena itu, ya kita akan membahas penghujung dari bab al-adhiyah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu adab di dalam kita menyembelih. Subhanallah. Ya, kita mau menyembelih hewan, ya mau menyembelih binatang yang 4 kaki yang tidak punya akal. Tetapi dalam Islam juga diajarkan bagaimana cara kita beradab dalam berkurban tersebut. Jangan mentang-mentang mereka itu adalah hewan yang tidak punya akal, tetapi kita semaunya kita. Tidak. Islam itu adalah agama yang indah. Islam itu adalah agama yang teratur. Ya, makanya Allah dan Rasulnya mengatur itu semuanya, agar tidak ada kezaliman sedikit pun yang kita lakukan kepada binatang sekalipun. Nah, disebutkan di sini di antara adab yang perlu untuk diperhatikan orang-orang yang akan berkurban di hari raya, istiqbalul qiblah. Ya, dia menghadap kiblah ketika dia akan menyembelih hewan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ihsan fi tadhkiyatiha. Dia berbuat baik kepada hewan yang dia sembelih tersebut. Nah, bagaimana bentuk dia berbuat baik kepada hewan yang dia sembelih? Di antaranya dia menggunakan ya pisau yang tajam. Ya, maka dalam agama kita dilarang untuk menyembelih hewan dengan tulang belulang. Ya, dengan benda-benda tumpul. Ya, kenapa? Karena itu kan menyiksa mereka. Jadi dengan benda tajam disembelih, maka ini adalah sebagai bentuk hal untuk memudahkan mereka mati. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya dia melewati pisau yang dia sembelih tersebut di tempat leher yang telah ditetapkan dalam syariat. Ya, jadi ada 4 leher, sempurnanya harus diputuskan, atau 4 urat yang ada di leher binatang yang harus diputuskan. Kalau seandainya 2 saja sudah mencukupi. Kenapa dipilih di tempat tersebut? Ya karena memang itu aturan dalam agama, dan insya Allah aturan dalam agama itu pasti ada kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk hewan yang akan kita sembelih. Dan kemudian yang menyembelih itu, ya dia dengan kuat dan cepat. Ya jangan belum pernah menyembelih sebelumnya dan kemudian masih ragu-ragu, ya akhirnya dia coba-coba langsung nyembelih sapi. Ya, maka ini terkadang akan menyiksa sapi tersebut.
Ya, maka orang yang berkurban hari raya ini, ya dia menyembelih sapi atau menyembelih kambing, dan dia ingin menyembelih hewannya sendiri, maka dia pelajari dulu. Dia coba dulu di ayam. Ya mungkin hari ini bisa nyembelih ayam dulu, nyembelih bebek dulu. Ya besok coba lagi ke ayam. Ya coba lagi. Ya nanti pas dia sembelih dia sudah punya cara. Dia sudah punya kemampuan untuk menyembelih hewan. Ya karena ketika dia takut-takut baru lewat keluar darah sedikit sudah mulai takut, kemudian dilemparkan pisaunya, maka ini akan memberikan mudarat kepada hewan tadi. Ya maka disebutkan oleh Syekh di sini, pertama pisaunya harus tajam, yang kedua dia menyembelih di urat-urat yang memang itu bisa mensegerakan matinya hewan tadi, dan yang ketiga dia dengan kuat dan cepat. Dengan kuat dan cepat. Dan sebagian para ulama mereka mengatakan adab ini adalah hukumnya wajib. Jadi bukan cuma sekedar adab yang itu dianjurkan. Yang apabila dia tidak melakukan adabnya dia tidak berdosa, tidak. Sebagian ulama mereka mengatakan ini merupakan adab yang wajib. Dan mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan adab-adab yang kita sebutkan tadi adalah adab yang wajib. Ya, apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Innallaha kataba ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fahsinu qitlah, wa idza dzabhtum fahsinu dzabhah, wa liyuhidda ahadukum syafratahu wa liyurhi dzabihata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatunya. Ya, dan apabila engkau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila engkau menyembelih, sembelihlah hewan sembelihan engkau dengan cara yang baik. Bagaimana bentuk kebaikannya? Dengan cara engkau menajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kau sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Dia nyaman ketika dia mati. Taib. Nah, di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang ketika kita berbicara menyembelih, ya pasti akan ada orang-orang yang mereka punya penyakit dalam hatinya. Ya, mengomentari hewan yang disembelih, kambing yang disembelih, sapi yang disembelih, dan seterusnya. Yang semua itu ya sebenarnya bukan kasih sayang mereka kepada hewan itu sendiri, tetapi ya kebencian mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sana kaum muslimin disembelih. Banyak di sana kaum muslimin dibunuh. Ya, tapi orang-orang yang selalu berkomentar tentang hari raya Idul Adha, ya mulut mereka seakan-akan terkunci ketika nyawa manusia ya lebih murah dihargai daripada seekor ayam. Ya, sebagaimana juga orang-orang yang busuk hatinya ketika mulai musim haji sudah mulai speak up. Ya, membicarakan tentang pemborosan untuk jamaah haji yang berhaji. Ya, yang seharusnya uangnya bisa digunakan untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika ada konser-konser musik yang menjual ya kemaksiatan dengan simbol-simbol dosa, dengan simbol-simbol kejelekan, ya dengan harga tiket yang cukup fantastis, belum lagi kemudaratan yang ada di dalamnya, kembali lisan mereka terkunci. Subhanallah. Ya, dan ini lagi-lagi seperti pembahasan yang sudah sering kita bahas, ya syariat Allah hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang memiliki hati. Allah menyebutkan di sini salah satu syariatnya. Dan bukan hanya pada satu syariat ini saja ada kebaikan, tapi seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, di situ ada kebaikan. Dan alhamdulillah justru muslimin ya mereka berangkat haji, mereka beribadah ke sana. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling semangat insya Allah untuk membantu fakir miskin.
untuk bersedekah. Lah Anda yang ngomel berbicara ke sana kemari, apa yang telah Anda berikan kepada fakir miskin? Haji enggak, bantu fakir miskin juga enggak. Ya, kejelekan akan menghambat kebaikan dan akan membuka pintu-pintu kejelekan yang lainnya. Ya, disinilah para hadirin dan hadirat nampak jelas di mata orang-orang beriman kedunguan dan ketololan orang-orang yang mereka mendewakan akal mereka untuk menjatuhkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mata orang yang beriman mereka lah orang yang paling bodoh. Ya, hanya orang-orang yang punya penyakit yang sama dengan mereka akan melihat ucapan mereka, pemikiran mereka lah pemikiran-pemikiran modern. Tapi sebenarnya hakikatnya pemikiran mereka pemikiran jahiliyah. Pemikiran-pemikiran kuno, pemikiran-pemikiran kampungan. Pemikiran-pemikiran yang mengandalkan dari otaknya saja. Yang mana otak ente nggak bisa dilawan dengan syariat Allah. Iya, dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula ketika ya Al-Quran, sunnah berbicara tentang bidadari dalam surga. Ya, lagi-lagi mereka berkomentar. Ya, hanya yang dipikir selangkangan saja. Subhanallah. Ya, ini orang yang berbicara seperti ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sebab. Ya, banyak sebab. Di antara sebabnya bisa saja orang yang nggak punya kecondongan kepada perempuan. Ya, orang yang tidak punya syahwat kepada perempuan. Jadi dia tidak tahu di mana nikmatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penghuni surga bidadari. Dia nggak tahu di mana nikmatnya perempuan tadi. Makanya yang keluar dari mulut kotornya adalah seperti itu. Tapi seorang laki-laki yang mengetahui akan perhiasan dunia ini adalah wanita yang salehah. Dia akan tahu begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ketika Allah memberikan kepada mereka apa? Bidadari dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adabnya antakuna, ya di mana ketika disembelih unta, maka itu dengan nahar. Ya, jadi ada namanya dzabhu, ada namanya an-nahru. Ya, kalau an-nahru itulah sembelihan dengan model ditusuk unta di titik yang memang orang yang punya keahlian dalam menyembelih dia tahu di mana titiknya. Ya, mungkin bisa dilihat di YouTube orang-orang yang mereka menggunakan dengan cara an-nahru dalam menyembelih unta mereka. Baik, adapun adzabhu adalah sesuatu yang sudah kita maklumi. Ya, disembelih seperti dilewati pisau di leher hewan tersebut. Nah, kalau memang seandainya kesulitan seseorang untuk menggunakan metode an-nahru pada unta, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada masalah untuk dia menggunakan metode adzabhu. Tetapi yang lebih afdal kalau dia mampu, ya disembelih dengan menggunakan an-nahru. Taib. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disunahkan di sini untuk meletakkan kakinya di leher hewan yang disembelih. Kalau seandainya memungkinkan. Ya, kalau seandainya memungkinkan. Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang memegang dari kaki-kakinya ketika hewan disembelih tersebut, ya kalau memang seandainya dia mampu untuk meninggalkan, ya maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya memang tidak mampu, ya sudah. Ya supaya hewan itu tidak melawan,
atau lain sebagainya, maka dia gunakan cara yang paling aman, ya, dan selama tidak mendolimi hewan tadi, ya, dilakukan taib senyaman mungkin dengan kaidah yang telah kita sebutkan tadi, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hal selanjutnya, ketika kita akan menyembelih hewan yang mau kita sembelih tersebut, hendaknya pisaunya tersebut ditutup. Ya, jangan dinampakkan kepada hewan. Jadi baru kita mengambil pisau kita tadi ketika kita sudah berada dan sudah siap untuk menyembelih. Tapi kalau kita mau berjalan ke tempat sembelihan yang jaraknya mungkin masih sekian meter, kita sudah pegang-pegang parang ini. Sudah pegang-pegang pisau dari kejauhan tunjuknya. Tiatuk kabeh kau. Ya, maka ini adalah hal yang enggak baik. Ya, ini menakut-nakuti hewan. Subhanallah ya, hewan saja kita enggak boleh menakut-nakuti mereka. Ya, maka ayastura, dia menutup pisaunya tadi dari hewan yang mau dia sembelih. Fala tara illa inda dzabhi. Jangan diperlihatkan pisau tersebut kecuali ketika dia akan nyembelih. Ya, dan kemudian selanjutnya dia bertakbir kepada Allah setelah dia menyebutkan bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Ya, kemudian ayusamma inda dzabhi al-adhiyah aw al-aqiqah ya man hiya lahu ba'da tasmiyah wa takbir wa yas'alallah qubulaha fayaqul bismillah Allahu Akbar Allahumma minka walaka ani in kanat lahu. Ya, jadi dia menyebutkan ketika dia menyembelih hewan kurban, bismillah Allahu Akbar Allahumma minka, Allahumma minka, dari engkau dan untuk engkau ya Allah. Anni, kalau itu adalah hewan sembelihannya kita. Tapi kalau seandainya itu sembelihan untuk si fulan, kita sebutkan an fulan bin fulan. Taib, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka an fulan. Kalau memang dia hendak menyembelih untuk si fulan. Ya, atau dia membaca Allahumma taqabbal minni. Ya, kalau seandainya itu adalah untuk dirinya. Atau Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Kalau seandainya dia hendak menyembelih untuk orang lain. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau seandainya dia takut nanti terlalu panjang, ya akhirnya Allahumma taqabbal minninya diingat, bismillahnya lupa. Nah, sementara membaca bismillah adalah kewajiban dalam menyembelih. Ya, siapa yang mereka menyembelih tidak menyebut nama bismillah, maka sembelihannya itu tidak sah, menjadi bangkai. Ya, maka cukup dia, kalau seandainya dia khawatirkan lupa, tapi kalau seandainya dia mampu untuk membaca, maka itu hal yang baik. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, ya an fulan bin fulan. Atau Allahumma taqabbal minni, kalau untuk dirinya. Atau min fulan untuk orang lain. Taib. Kemudian, para hadirin dan hadirat, bab selanjutnya, perkara-perkara yang dibenci ketika kita menyembelih. Hal yang dibenci adalah kebaikan dari hal yang disenangi. Di antara hal yang dibenci adalah seseorang menyembelih, ya, dengan pisau yang pisau itu tidak tajam. Ya, bahkan para ulama tidak hanya mengatakan dibenci, tetapi hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Baik. Yang kedua, dia menampakkan hewan atau menampakkan pisau, ya, dilihat oleh hewan yang mau dia sembelih. Taib. Dan juga hal selanjutnya yang dibenci ketika dia menyembelih hewan sembelihan yang kemudian tidak hanya ditonton oleh manusia, ditonton manusia nggak ada masalah, apalagi orang yang berkurban, tapi juga diikuti oleh teman-teman si kambing tadi. Iya, dipertontonkan di depan mereka. Ini tidak dibolehkan. Jadi kita tidak boleh menampakkan pisau kepada hewan yang akan kita sembelih kecuali ketika dia akan menyembelih. Dan juga tidak dibenarkan hewan-hewan yang akan disembelih ikut menonton temannya disembelih.
Ya, dan inilah sebagai bentuk menjaga mereka. Subhanallah. Dan kemudian ya, seseorang dalam menyembelih tidak boleh dia menyakiti hewan sembelihannya tersebut. Ya mungkin dia mungkin saya wallahu alam diraba-raba atau mungkin dielus-elus dulu apakah itu bisa menenangkan hewan tadi ataukah tidak. Tapi jelas semaksimal mungkin seseorang ya jangan melakukan hal-hal yang bisa memberikan kemudaratan pada hewan tadi. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat selanjutnya, di sana disebutkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau ya menganjurkan untuk kita tidak makan di hari Idul Adha ketika kita akan berangkat ke masjid. Nah, anjuran untuk tidak makan ini bukanlah itu anjuran untuk kita berpuasa. Tetapi dianjurkan agar makanan yang pertama kali kita makan di hari itu adalah kurbannya kita. Tapi kalau seandainya seseorang tidak punya hewan kurban, maka tidak ada maslahat untuk dia makannya nanti. Karena dia nggak punya hewan kurban yang mau dia makan. Yang kedua, ya, yang mana dia ketahui makanan yang akan disembelih itu mungkin dia bisa jam 3 siang dia makan. Ya, maka akan pitam nantinya karena dia nggak makan. Apalagi dia mau berkorban. Nah ini kalau memang seandainya, ya namanya kita makanan kita orang Indonesia kan repot. Kalau orang Arab itu makanan daging disembelihnya cepat. Ya kalau kita kan ngopinya lebih lama, ngobrolnya lebih lama. Ya mereka menyembelih, ya kemudian makanan yang dimasak pun tidak repot-repot. Ya kita menggiling bumbu saja mungkin sudah berapa waktu yang kita butuhkan. Nah sementara orang Arab kan kalau makan daging itu kan cuma marok hanya bawang putih, bawang merah, jahe, udah sekedar garam cukup. Jadi cepat proses masaknya. Ya kalau kita kan ada santannya lagi, ada ininya lagi, ada itunya lagi. Ya maka inti sebenarnya anjuran untuk untuk tidak makan adalah supaya kita bisa menikmati hewan atau makanan yang pertama adalah daging kurban kita. Tapi kalau seandainya memang kita tidak berkurban di hari itu, tapi kita berkurban di hari raya kedua atau raya ketiga, atau ya makanan yang kita pastikan ini akan lama, maka tidak ada masalah untuk dia makan dan itu tidak menyelisih dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan pemirsa STA TV dimanapun sedang berada. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab kita. Jadi bagi sahabat yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz dapat mengirimkan melalui via WhatsApp kami di nomor 0852 14142314. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Ada dari Abu Humairo dari Banda Aceh. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga serta kaum muslimin seluruhnya. Ustadz izin bertanya, ini tentang bab puasa Ustadz. Apabila misalnya seseorang ingin berniat puasa, sebagai contoh misalnya puasa Arafah Ustadz. Namun dia tidak ada niat dari malamnya untuk puasa Arafah, karena ketidaktahuannya hari tersebut disunnahkan untuk berpuasa. Dan dia baru berniat ketika siangnya untuk ikut juga berpuasa. Apakah benar puasa orang seperti ini sah Ustaz? Jazakumullah khairan. Taib, pertama para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, besok adalah tanggal 9 Dzulhijjah di negeri kita. Berarti ya pada tanggal 9 itulah kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya, nah karena memang tanggal 9 di Arab Saudi para jamaah haji ya mereka wukuf, maka dinisbatkanlah itu sebagai hari raya Arafah, puasa Arafah. Tapi sebenarnya itu kembali kepada penanggalan.
Ya, dan setiap negeri mereka punya penanggalan sendiri-sendiri. Nah, maka hari ini kita sudah tahu besok tanggal 9. Ya, kita sudah tahu besok tanggal 9, maka kita berpuasa, sudah niat berpuasa. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia baru tahu besok jatuh tanggal 9, atau misalnya orang yang berada di Arab Saudi yang dia tidak berangkat haji, ternyata hari ini tanggal 9, maka para ulama berselisih pendapat. Karena niat untuk puasa sunnah, sebagian para ulama mengatakan tidak harus diinapkan. Ya, tidak sebagaimana puasa wajib. Yang mana seseorang ketika melakukan puasa wajib untuk dia inapkan niatnya tersebut. Ya, dari malam hari dia sudah berniat. Dari sebelum dikumandangkan adzan subuh dia sudah berniat. Tapi kalau seandainya puasa sunnah, sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ya ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha apakah ada makanan di rumah pada waktu itu. Kemudian Aisyah berkata tidak ada. Idzan kalau memang demikian anak saya akan berpuasa, kata Nabi. Dalil ini dijadikan oleh sebagian para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya tidak ada niat untuk berpuasa. Kemudian setelah beliau ingin makan dan tidak mendapatkan makanan di rumah, baru beliau berniat untuk berpuasa. Nah, Allahu a'lam bishawab, maka tidak ada masalah. Tapi syaratnya dia belum makan apa-apa. Tapi kalau seandainya saya nggak tahu hari ini puasa sunnah, tapi udah makan tadi, udah makan ini makan itu, oh puasa hari ini, udahlah saya puasa aja. Ya, ini tidak dibenarkan Anda karena sudah makan sudah minum. Beda halnya kalau bulan Ramadan karena memang sudah jatuh bulan puasa pada waktu itu, sebuah kewajiban. Ya, dia lupa. Ini dia kan bukan lupa karena tidak tahu dia kalau hari ini adalah hari berpuasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Berkurban atas nama orang yang telah meninggal, maka itu ada beberapa kondisi dan ada beberapa keadaan. Yang pertama, misalnya seseorang dia telah menyediakan uang untuk dia berkurban, jadi uang udah siap, dia ini dibeli kambing dan lain sebagainya untuk beliau. Nah, qadarullah masyafa'al, sebelum waktu berkurban dia meninggal. Maka dalam kondisi seperti ini orang tersebut boleh berkurban atas nama dirinya. Boleh berkurban atas nama dirinya. Atau dia memberikan wasiat sebelum dia meninggal. Ya, ini kalau seandainya saya nanti meninggal, ini ada uang, ya, dan tolong ini disembelihkan untuk saya. Dia telah memberikan wasiat sebelum dia meninggal. Maka ini boleh diberikan namanya. Atau yang ketiga, seseorang berkurban atas nama dirinya yang masih hidup, tetapi dia niatkan pahalanya kepada kerabat dekatnya yang sudah meninggal. Dia niatkan ke ibunya, dia niatkan ke bapaknya, maka tidak ada masalah. Ya, jadi ada yang kita bisa memakai nama si yang meninggal tadi dengan dua syarat, dengan dua hal yang saya sebutkan tadi. Atau dia tidak memberikan wasiat, dia tidak menyediakan uang untuk dia berkorban, ya. Tetapi kita ingin mengalirkan pahala untuknya. Maka dibolehkan, tetapi nama yang kita gunakan tetap nama kita sendiri, tapi kita niatkan untuk orang tua kita yang telah meninggal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz di kesempatan sore ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mana yang lebih baik bagi seseorang ketika dia sudah memiliki kemampuan? Mendahulukan untuk mengakikahkan anaknya atau berkurban, Ustadz? Mana yang lebih baik? Mohon nasihatnya, Ustadz. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara semua ibadah maliyah yang paling afdol adalah berkurban. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan untuk berkorban. Nah, begitu juga dengan hakikah. Inilah sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wajibkan kepada orang tua, yang mana seorang anak itu tetap di dalam gadaian sampai diakikahkan. Nah, kalau misalnya anaknya itu kebetulan lahir pada atau hari ke-7 setelah kehadirannya di hari raya Idul Adha, dan dia tidak punya kemampuan, dikhawatirkan tidak punya kemampuan untuk mengakikahkan anaknya di waktu yang lama, ya sudah, di sini dia kedepankan akikahnya. Tapi kalau seandainya memang akikahnya sudah lewat, misalnya sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah lewat, ya sudah tidak lagi di hari ke-7. Maka, ya kenapa saya mengatakan tadi mengedepankan akikah? Karena hukum asal akikah itu hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan demikian. Dan hukum dari kurban itu sendiri, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Nah, ketika terjadi antara kewajiban dan sunnah muakkadah dan waktunya sama-sama sempit, maka dia kedepankan sesuatu yang wajib. Tapi kalau seandainya memang waktu sudah lewat untuk mengakikahkan anaknya, ya, dan sementara dia punya uang hari ini untuk berkurban, dan dia ingin mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari kurban itu di hari yang paling mulia, ya, dan dia dan insya Allah dia akan ada kemudahan beberapa waktu ke depan untuk dia mengakikahkan anaknya, maka tidak ada masalah untuk dia berkurban di hari raya hari ini. Nah, Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian kajiannya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mungkin ada nasihat sebagai penutup kajian kita di sore ini, Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di hari-hari yang mulia sepanjang tahun. Ya, dan besok kita adalah hari raya, kita besok adalah hari tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah maka dia akan mendapatkan ampunan dosa 2 tahun. Subhanallah. Ya, kita hanya menahan lapar dan haus dari semenjak dikumandangkan adzan subuh sampai dikumandangkan adzan maghrib, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 2 tahun. Ini merupakan kesempatan yang besar. Maka sungguh sangat rugi orang-orang yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian tidak ada rasa keinginan bagi dia untuk berpuasa di hari yang begitu mulia ini. Oleh karena itu saya ajak diri saya dan saya ajak semua sahabat pendengar radio Syiar Aceh di mana saja yang bisa mendengar radio kami, ya, untuk kita sama-sama mengajak keluarga kita, mengajak istri, mengajak anak-anak, mengajak ibu, mengajak ayah, mengajak tetangga, ya, mengajak teman, ya, kita sebarkan akan informasi berpuasa besok hari. Karena tentunya semakin banyak informasi yang tersebar, mudah-mudahan semakin banyak terdengar kebaikan tersebut. Jadi sebagai langkah awal untuk dia melakukan kebaikan tadi. Ya, dan ini adalah sesuatu harus kita paksa. Ya, paksa untuk menyebarkannya, paksa untuk men-share, dan paksa juga kita untuk berpuasa. Ya, jangan kita melewati kesempatan begitu besar ini, ya, begitu saja. Karena kita sangat butuh dengan pengampunan dosa. Ya, karena kita semua berbuat dosa, kita semua berbuat maksiat. Dan kita butuh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dosa-dosa kita. Ya, wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.